user generated contents, sehingga kita, mengajak orang-orang untuk mengirimkan karyanya gitu loh. Nah, di saat itu ketika orang masih belum bermain di ranah itu, kita sudah memasuki itu gitu, kita sudah mempelajari bahwa aplikasi, ke depannya akan lebih populer gitu ya. Nah, kita juga melihat bahwa bagaimana saat itu, wah ini Gojek 2013 aja belum dikenal ya, ketika 2014, 15 Gojek, kayaknya udah mulai, dikenal dan sudah mulai populer lah. Hanya dalam 1 tahun 2015 ya Gojek sudah punya banyak pengguna ya saat itu gitu loh. Nah itulah yang pada akhirnya membuat saya, yakin bahwa, kalau kita bisa mengambil peluang di depan maka, kita akan selangkah lebih maju daripada orang lain. Dan hal itu terbukti waktu saya bergabung di, Alibaba, kita, bekerja dengan teman-teman China di Guangzhou sana, kita belajar soal data lebih dalam lagi. Yang tadinya kita hanya mengenal data-data, yang menggunakan platform Google atau data-data yang based on Amerika, kita juga di Alibaba dan di Tencent saya sempat bergabung, kita mengenal bagaimana data-data ala China lah gitu. Intinya ini basic fundamentalnya dulu. Nah, sehingga ketika itu saya berpikir bahwa gila nih Cina udah maju banget di dalam bidang aplikasi. Mereka tuh aplikasi China kalau teman-teman lihat, itu mirip-mirip ya. Coba aja kalau misalkan ngelihat kayak aplikasi TikTok sama aplikasi Likee ya kan, sama aplikasi, short video lainnya itu mirip. Aplikasi ya katakanlah Bigo Live, Nono Live ya, mungkin Kang Aziz tahu juga ya, itu mirip-mirip aplikasi live-nya gitu loh. Bandingkan dengan aplikasi buatan Amerika kayak, Instagram, kayak YouTube itu beda. Karena yang saya perhatikan bahwa China ini punya template dalam dalam bentuk developing-nya gitu loh. Jadi mereka akan membuka diri terhadap sesama China untuk mendevelop sebuah produk yang walaupun serupa tapi, beda dalam sisi UI-nya gitu loh. Nah sementara, di Amerika kita bisa melihat variatif lah. Nah sementara orang Indonesia memang kebanyakan, lebih mengarah kepada aplikasi UI-nya, UX-nya China banget. Padahal kalau kita bicara developing-nya tuh serupa lah, Oh, bu, namanya coding. kerusakannya. Ya, namanya coding ya gitu-gitu aja sebetulnya. Artinya yang berbeda mungkin di China saat itu sudah mulai, ngarah ke AI, sementara, di kita masih belum terlalu, ngarah ke sana. Karena apa? Karena ya kelasan startup besar pun, mengolah datanya masih dalam cukup keterbatasan ya menurut saya saat itu ya, sekitar 2007. Nah, fundamental ini sebetulnya gitu yang mengantarkan saya orang media, saya orang visual, dan saya juga orang data. Begitu saya pertama kali berkenalan dengan NFT, nah ini saya merasa ini lebih menarik dibandingkan saya bermain saham atau bermain kripto. Awalnya saya melihat bahwa, entry point dari metaverse ini adalah di, NFT kemarin saat itu. Jadi di tahun lalu ketika kita mulai mengulik, NFT bahwa kok saya ini secara pribadi ya, saya lebih nyaman gitu ketika saya, mengulik NFT karena ada 2 hal. Pertama, faktor objektif yaitu data, dan yang kedua adalah faktor subjektif, yaitu adalah taste atau, nilai-nilai ketika kita melihat sebuah karya, ketika kita melihat sesuatu NFT tadi. Nanti kita cerita soal NFT ya, tapi ini kita diawali dengan cerita ini dulu, bahwa, menarik nih, dan saya jadi menggandrungi awalnya untuk sebagai kolektor ya. Awalnya sebagai kolektor mengoleksi beberapa karya termasuk karya anak bangsal ya, anak lokal gitu loh. Nah, lama-kelamaan, kita, makin mendalami lagi bahwa, kita banyak diskusi juga, termasuk saya diskusi dengan beberapa tokoh-tokoh, termasuk juga pelaku dan semua stakeholder yang ada, saya ngulik lah termasuk sama seniman-seniman dan lain-lain yang ada di Bali, di Jogja, di Solo, di mana-mana saya ngulik selama ya 1 tahun, dari Januari, Februari aja nih saya udah sekitar 4 kali ke Bali untuk ngelakuin diskusi, melihat bagaimana perkembangan NFT di Bali itu sangat kenceng banget gitu ya. Kenapa saya mulai dari NFT? Karena orang, selalu mengaitkan ya NFT itu ya metaverse itu NFT. Nah jadi, kembali lagi bahwa ya saya sebenarnya nggak menyiapkan bahan khusus, lebih ingin sharing-sharing aja dengan Akang Teteh, mungkin saya akan izin share ada satu hal yang sangat fundamental sekali yang menurut saya ini penting untuk dibahas. Nah, kenapa tadi saya cerita soal ini punten ya saya, share tentang fundamental ini tadi. Fundamental ini adalah platform tadi.
yaitu evolusi lah kita sebutnya. Ada yang namanya web 1.0, ada web 2.0, ada web 3.0 gitu loh. Nah, disebutnya web 3 atau web 3 lah kalau saat ini. Kalau kita tahu web 1.0 itu ya mungkin ya di zamannya Akang Teteh senior semua, mungkin zamannya Teh Hira juga ya, yang namanya internet zaman itu hanya bisa untuk membaca. Contohnya kayak hanya satu arah gitu loh. Kita hanya bisa mendapatkan informasi gitu loh. Kita tidak bisa menjawabnya gitu. Lalu muncullah era 2.0, era awal gitu loh. Ketika misalkan ada Yahoo Messenger, ada MIRC, ada Friendster zaman itu gitulah. Nah, lalu di Web 2 itu ada beberapa layer. Layer awalnya yang tadi MIRC, percakapan chatting tadi gitu loh. Nah, layer yang paling atas dari Web 2 ini itu apa? Itu adalah aplikasi. Ya, aplikasi itu yang kayak kita pakai sekarang, ada Twitter, ada Zoom, misalkan ada Instagram, itu adalah layer Web 2 yang paling tinggi sampai hari ini. Di dalam itu ada yang namanya AI. AI itu ya teknologi yang ada di dalam si aplikasi tadi. Tapi aplikasi itu adalah aplikasi yang ada di Web 2 tadi gitu loh. Ya, jadi strata paling tinggi, layer paling tinggi yang ada saat ini di Web 2 yang kita jalani hari ini ya hari ini apa yang ada di depan Akang Teteh semua, HP Akang Teteh ya itulah Web 2 gitu loh. Contoh uniknya apa? Contoh uniknya Web 2 itu selain memang ada percakapan dua arah, ada bisa meminta konten tidak cuma read only gitu loh. Tidak hanya kita bisa membaca, tapi kita bisa ya melakukan aktivitas lah, termasuk yang saya lakukan di Net Citizen Jurnalis, itu masuknya ya Web 2 gitu loh. Dan hari ini juga kita sedang berada di dunia Web 2 gitu loh. Contohnya kenapa disebut Web 2? Karena dia centralized. Itu kata kuncinya adalah centralized. Artinya server Google ya adanya di Amerika, server Facebook ya adanya di Amerika sana gitu. Jadi walaupun mereka juga sudah mulai menaruh server mereka di let's say katakan di Hong Kong atau Singapura, tapi tetap centralized-nya tetap di Amerika gitu loh. Jadi itulah kata kunci dari Web 2 itu adalah centralized. Centralized itu artinya apa? Artinya terpusat, servernya cuma satu. Kayak kita bangun Web 4 lah, servernya kan cuma satu gitu loh. Nah, di Web 3 ini adalah bedanya lebih kepada uh, decentralized macam-macam. Nah, kalau hari ini mungkin teman-teman juga sudah tahu semua ketika 2008 Satoshi Nakamoto menemukan teknologi blockchain tadi. Di situ dia sempat menulis paper beberapa puluh halaman di mana sebetulnya dia mempertanyakan bahwa sebetulnya uang itu yang mengelola seharusnya siapa gitu. Itu kan pertanyaan yang kita bisa melihat sebagai sebuah pertanyaan retoris juga, atau bahkan itu sebuah kritik gitu terhadap sistem tadi. Nah, sistem kritik-kritik ini tadilah yang akhirnya membuat blockchain itu menjadi sebuah jawaban tanda kutip bagi sebagian kalangan komunitas yang melihat bahwa di dalam sistem blockchain ini itu semuanya itu tidak mengandalkan satu server lah tanda kutip. Artinya sistem yang digunakan di blockchain ini adalah decentralized. Nah, sampai sejauh ini jadi blockchain itu semacam disebutnya sistem pencatatan gitu loh. Nah, apa yang dicatat oleh blockchain tadi? Nah, blockchain ini mencatat misalkan transaksi jual beli, misalkan ada perjanjian apa gitu. Nah, jadi yang ada di blockchain ini karena dianya apa ya, saya ngasih contohnya tuh kayak Harry Potter lah ya, mungkin Akang Teteh semua di sini tahu Harry Potter ya kan. Ada yang namanya Lord Voldemort ya. Lord Voldemort itu kan contoh yang nyata bahwa dia punya banyak nyawa yang dia taruh, ada di naga, ada yang di ular, ada yang di buku catatan, ada yang di macam-macam gitu loh. Nah, untuk membunuh Voldemort kan kita tidak bisa langsung membunuh Voldemortnya, kita harus membunuh semua nyawanya tadi, baru Voldemort itu bisa mati. Nah, jadi saya sering mengasosiasikan ya mudah-mudahan pada paham soal Harry Potter ya, tapi lebih kurang tadi karena sistemnya acak tadi, sistemnya tadi decentralized, artinya tidak terpusat pada satu titik, sehingga memang pada akhirnya sistem ini dinilai aman. Artinya kriptografi yang ada di dalam sistem blockchain ini aman gitu loh. Ah itu basicnya tadi. Jadi dan sistem ini ditopang oleh komunitas. Ya, komunitas ini adalah yang membangun supaya sistem blockchain ini tetap kuat tadi gitu loh. Nah, jadi mungkin kalau ada yang mau nanya nanti saya bisa sambil ngacung ya. Jadi fundamental dari Web3 yang ada hari ini adalah menggunakan blockchain atau decentralized tadi. Jadi kalau kita bicara tentang apa itu metaverse, nah metaverse itu adalah bagian
aplikasi yang ada di Web3 gitu. NFT itu apa? NFT itu juga termasuk produk yang ada di Web3 tadi. Jadi kesemuanya tadi menggunakan blockchain atau menggunakan sistem decentralized tadi gitu loh ya. Jadi ini sangat berbeda dengan Web2 tadi yang di mana dia terpusat. Kalau decentralized yang ada di Web3 tadi ya dia tidak terpusat karena mau sistem blockchain tadi. Nah, ini saya kasih knowledge tambahan lagi. Mungkin bingung, wah blockchain ini gimana sih Kang? Masih belum paham. Nah, contohnya mungkin ada yang tahu soal blockchain ini apa tuh Bitcoin ya kan gitu loh. Nah, jadi komputer-komputer ini atau orang-orang pemilik komputer di seluruh dunia ini yang tergabung dalam satu komunitas itu membentuk aturan. Tapi aturannya ini bukan aturan yang terpusat, tapi aturan yang ditentukan oleh komunitas itu sendiri. Nah, mereka membuat supaya apa? Supaya yang komputer-komputer misalkan ada katakanlah 1 juta komputer sepakat membuat aturan dalam komunitas tadi yang at the end mereka bilang, oh sistem yang ditemukan oleh Satoshi Nakamoto disebut sebagai sistem misalkan ya Bitcoin gitu misalkan gitu ya. Jadi disebutlah aturan-aturan tadi disebut Bitcoin dan itu berubah dan mereka membentuk sebuah kayak sistem jaringan dibilang Bitcoin Network. Lalu setelah itu muncul lagi ada namanya Ethereum Network. Jadi mereka punya aturan-aturan semacam rangkaian-rangkaian yang mereka tentukan oleh komunitas itu tersendiri gitu loh. Nah saat ini ada banyak, ada Bitcoin, ada juga Ethereum, ada juga Solana, ada juga Tezos, ada juga Cardano, ada banyak sekali. Nah lalu bertanya, tuh bedanya apa tuh dengan token ASIC kemarin? Ah, itu kan. Apa bedanya yang dibikin Anang dengan Bitcoin nih? Nah, jadi gini, kalau misalkan koin itu adalah si jaringan tadi punya mata uang tanda kutip atau aset digital namanya yaitu tadi namanya koin disebutnya. Tapi kalau misalkan uh, kayak Anang itu dia tidak akan menyebutnya koin, tapi dia menyebutnya kan ASIC token. Karena token itu senilai dengan mata uang, tapi dia tidak punya jaringan sendiri. Dia menumpang. Nah, dalam hal ini ASIC itu menumpang pada jaringan Binance. Ya, Binance itu salah satu jaringan blockchain yang ada gitu loh. Nah, jadi sebenarnya banyak orang beda nih, koin sama token bedanya apa ya? Kalau koin itu punya jaringan sendiri, kalau token ya dia tidak punya jaringan sendiri. Lantas kenapa sistem blockchain menggunakan token, menggunakan mata uang atau menggunakan aset digital gitu loh? Karena tadi setiap komputer yang terintegrasi dalam satu jaringan blockchain tadi, mereka membutuhkan kompensasi. Misalkan kan komputer juga nggak gratis, kan dia butuh listrik, dia butuh pegawainya, dia butuh beli komputer buat investasi. Nah, kompensasi-kompensasi ini memerlukan nilai tukar. Bisa ditukarkan dengan uang, tapi bisa juga ditukarkan dengan produk aset digital. Nah, sejauh ini ya seperti itu. Jadi fundamental banget. Jadi jangan sampai kita ngomongin langsung Web3, langsung metaverse, tapi kita paling tidak bukan untuk paham, paling tidak tahu. Dan nanti setelah ini teman-teman bisa browsing lagi tentang blockchain, tentang Bitcoin, tentang Ethereum, dan lain-lainnya tadi. Nah, kita menyebut yang tadi saya sebut Gojek di awal di Web2 adalah aplikasi. Kalau di Web3 disebutnya DApps. DApps itu adalah decentralized aplikasi. Nah, salah satu bentuk yang paling dianggap cukup monumental lah yang saat ini disebut-sebut banyak orang adalah metaverse tadi, ya kan gitu loh. Nah, metaverse ini adalah sebuah banyak istilahnya kalau dari Zuckerberg ya dia menyebutnya sebagai ini adalah ejawantah atau wujud asli dari internet. Itu Zuckerberg bilangnya begitu. Jadi bagi Zuckerberg itu sendiri adalah dia bilangnya kayak ya Anda bisa membayangkan metaverse itu sebagai perwujudan internet yang bisa Anda masuki. Jadi Anda tidak lagi sekedar melihat apa yang ada di internet. Itu menurut dari Zuckerberg ketika dia launching Meta gitu ya. Terus juga kayak pendiri Epic Games ya kan kayak Fortnite itu dia bilangnya bahwa metaverse itu adalah media sosial 3D yang bisa diakses secara real time gitu loh. Lalu kita lihat lagi pengertian dari CEO Newzoo. Dia menganggap metaverse itu sebagai tempat yang memungkinkan orang-orang untuk menjadi penggemar, pemain, dan kreator secara bersamaan. Tapi kalau saya boleh ambil kesimpulan dari banyak teori yang saya coba cari melalui beberapa jurnal, sebenarnya ada 3 teori soal metaverse ini. Yang pertama adalah metaverse ini dianggap representasi paling dekat itu adalah model VR. VR tools, ya kan sering disebutkan, oh metaverse ini pakai VR, kita udah masuk metaverse, padahal belum. Tapi memang metaverse VR tools yang ada saat ini, VR headset yang ada saat ini adalah
bentuk real yang kalau kita mau tahu, misalkan kayak Zuckerberg itu menawarkan Oculus headset-nya dia untuk menyebut metaverse. Jadi di dalam VR tadi, kan kalau kita misalkan, di dalam, saya beli Oculus, Kang Aziz beli Oculus, Teh Ira beli Oculus, kan otomatis kita akan dapat template yang sama, ya kan? Rumah kita sama, gitu loh. Nah, artinya setiap activity tadi kita harus keluar dulu baru masuk aplikasi, keluar dulu baru masuk aplikasi. Nah, sementara di metaverse-nya Zuckerberg tadi, kita akan terintegrasi, si VR-nya tuh tadi terintegrasi. Ketika saya mau ke tempat kerja, ya mungkin saya tinggal berjalan di dalam satu tempat dan VR itu gini, VR itu kita tidak perlu berjalan ke dunia nyata, kita hanya butuh di dalam satu ruangan, lalu di dalam satu ruangan tadi kita bisa mengeksplor dunia, gitu loh. Itu. Terus, di dalam yang dikembangkan oleh, Zuckerberg ini dengan, VR-nya tadi apa, ya seperti itu. Dia ingin menciptakan alat VR di mana orang bisa bekerja di satu ruangan tanpa kemana-mana. Itu satu pengertiannya. Pengertian kedua, ada juga teori yang menyebutkan bahwa, ya kalau kita berbicara soal metaverse itu harus menyangkut juga dunia nyata. Itu dunia nyata itu apa? Gini, bentuknya lebih ke AR. AR itu augmented reality. Jadi kalau kita pakai HP, kita jeken misalkan di Lembang itu kan ada apa dinosaurus ya musim apa kok apa tuh kayak tempat wisata Asia Afrika ya, apa saya lupa tuh namanya. Di situ kan kalau kita ada ngasih makan dinosaurus bentuknya AR gitu loh. Ya saya rasa mungkin teman-teman udah tahu AR juga. Nah, yang dimaksud dengan teori kedua tadi adalah bahwa ya metaverse itu harus ada nyatanya gitu loh. Kita harus berjalan di dunia ini gitu loh. Tapi sambil melihat ke kiri kanan dan oh di sini ketika kita dalam lampu merah ada kita pakai sebuah kacamata atau tools tadi untuk melihat bahwa oh ini ternyata ada ya kayak kalau teman-teman pernah nonton film-film Tokyo 2100, 2500 gitu, future seperti itu gitu loh. Nah, jadi, lebih kurang, kalau teman-teman mau melihat mungkin ada yang pernah nonton film Ready Player One, itu mencerminkan konsepnya, Zuckerberg gitu ya. Tapi ada juga yang beberapa film itu saya lupa, mungkin yang pernah nonton Black Mirror, itu adalah mencerminkan teori kedua gitu loh. Nah, ada teori ketiga ini ya lebih kepada aktivis kali ya. Jadi dia bilangnya bahwa metaverse itu adalah apa yang kita jalani sekarang, Web 2 dan Web 3-nya apapun bentuknya ya, yang penting adalah gini, fokus dari metaverse ini adalah harus kepada orangnya, people-nya gitu. Jadi people-nya ini yang harus bisa mulai melting, mulai 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 paham dengan teknologi yang ada saat ini gitu loh. Nah, jadi lebih kurang gitu. Lalu kita masuk ke NFT. Nah, kita NFT gini kenapa sangat berkaitan dengan metaverse? Gambaran paling simpelnya gini, ketika kita masuk kepada metaverse tadi, sorry, sebelum metaverse, ketika kita masuk kepada VR headset tadi, rumah yang saya masukin itu sama dengan yang dimiliki Kak Ira dan Kang Aziz dan Teh Amel misalkan gitu loh. Sifat dasar manusia pengen unik, pengen berbeda dengan yang lainnya, ya kan? Saya pengen dong, misalkan ya kita lihatlah Indonesia ya kan, yang namanya rumah komplek, rumah klaster pasti beda, yang kiri kanan itu pasti beda. Nah, uniqueness-nya itu tadilah yang bentuk menjadi sebuah yang kita sebut nih misalkan kayak, "Oh saya pengen lukisan saya beda nih, saya pengen kursinya saya nih beda nih," gitu loh. Nah sebetulnya itulah model-model NFT. Ya jadi kalau kita ngelihat, prediksi yang paling gampangnya tadi kayak di VR headset yang ada sekarang, saya pengen dong rumah saya catnya warna merah tapi merahnya yang saya custom. Itu bentuk yang paling realnya, yang paling gampangnya. Tapi kalau bentuk, ya mudah-mudahan teman-teman paham ya bahwa NFT itu akan menjadi bagian dari metaverse. Jadi NFT ini tidak bisa terpisah dari metaverse nantinya, tapi memang karena ini masih early stage, artinya orang masih banyak berspekulasi soal NFT. Sehingga NFT ini tadi ada yang disebut ini hanya seni, NFT harus ada keuntungannya, harus ada benefit-nya gitu loh. Nah, ada banyak istilah, soal, NFT hari ini gitu loh. Nah, kalau kita melihat pengertian ke belakang lagi, NFT itu adalah non fungible token, ya kan. Non fungible token itu uniqueness. Kenapa ada uniqueness? Sebenarnya basic lagi ke sifat dasar manusia. Kita bilang bahwa orang pengen punya keunikan gitu loh. Nah, artinya memang NFT ini, sebuah benda yang kalau orang banyak ngomong kan Mona Lisa cuma satu, itu nggak ada yang duanya. Iya, seperti itu NFT. Kalau uang kita, saya punya 100.000, Kang Aziz punya 100.000, itu sama bentuknya. Tapi kalau NFT itu berbeda gitu lah. Terus kenapa ada tokennya? Jadi dua pengertian non fungible dan token karena dia berada pada satu jaringan. Contohnya kayak yang disebutkan Taira OpenSea. Nah, OpenSea itu dia berada pada jaringan Ethereum gitu ya.
Terus misalkan ada juga Magic Eden, dia berada pada jaringan Solana gitu ya. Terus ada juga Objek, dia berada pada jaringan Tezos. Terus ada juga Paras.id, punya orang Indonesia atau marketplace-nya. Dia berada pada jaringan Near. Jadi ada banyak banget jaringan-jaringan yang menawarkan marketplace soal NFT tadi gitu loh. Jadi ada pentingnya untuk eksplorasi hal-hal tadi gitu loh. Saya lihat pertanyaan dulu ya. Ini kayaknya ini Kang Damang deh. Alhamdulillah Damang. Oh, Teh Ira yang nanya. Nah, jadi ini sambil kita jawab-jawab aja Kang ya. Jadi sambil saya baca juga ya kan. Langsung ini aja nih Kang, ada pertanyaan nih Kang dari Kang Raja. Oke. Apakah ada lembaga atau standar yang mengatur tata kelola metaverse? Yang kedua, bagaimana di Indonesia? Apakah ada pengaturan dari OJK dan Bapepti nih? Terus kemudian apa ada kriteria atau penjaminan bahwa transaksi yang dilakukan aman? Nah, ini bisa di NFT nih. Oke. NFT ya Kang ya. Mangga Kang. Iya, kalau kita sekarang kan membahas soal NFT ini karena dia berada pada jaringan blockchain dan blockchain itu berada transaksi yang ada di blockchain atau kita sebutnya crypto hari ini ya kan blockchain dia punya asetnya disebut tadi crypto tadi. Jadi blockchain itu punya dua, ada crypto aset, ada crypto sebagai cryptocurrency kan gitu ya. Nah, cuman kalau di Indonesia disebutnya sebagai aset ya, aset crypto nyebutnya karena di Indonesia kan nggak boleh ada mata uang selain pada rupiah kan gitu loh. Jadi Bapepti itu mengatur bahwa yang disebut sebagai kripto itu bukan mata uang ya, bukan mata uang tapi itu adalah aset kripto gitu ya. Jadi diatur oleh Bapepti bukan OJK hari ini ya. Sampai sekitar 1 minggu lalu saya ada seminar bareng Bang Helmi juga dan juga sama pelajari bahkan belum metaverse nih, lagi mempelajari NFT. Ya jadi kayak metaverse itu nanti gitu loh. Lagi Bapepti ini lagi mempelajari NFT yang mungkin menurut dari ya beliau ya mungkin mereka akan mulai mengeluarkan semacam apa ya informasi atau apa tuh di Maret ya saya dengar ini saya nggak tahu nih takutnya salah juga ya tapi mereka lagi mengkaji tentang NFT dulu ya. NFT nih nanti tapi kalau misalkan transaksi kripto dan lain-lain itu berada di bawah itunya ya Bapepti gitu loh. Semuanya berada di Bapepti gitu ya. Gitu juga. Ya, jadi kalau kita melihatnya aturannya berada di bawah Bapepti tadi gitu ya. Terus kita melihat lagi bahwa kriteria penjaminan tadi ya, karena ini berada di bawah Bapepti ya berarti memang semuanya pengaturannya tetap di sana tadi sih menurut saya gitu ya Kang ya. Jadi semuanya tunduk pada aturan Bapepti ya dan saat ini Bapepti juga sudah mengeluarkan kok kripto dan juga token yang sudah diverifikasi oleh Bapepti dan itu wajib kalau enggak kalau enggak dimarahin kayak ASICS token kemarin kan dilarang peredarannya gitu loh. Terus yang yang hari ini lagi populer si Wirda Mansur tuh lagi mau bikin token juga. Dikonfirmasi ke Bapepti ternyata belum ada izinnya gitu loh. Walaupun dia ini kontroversi ya, akhirnya kan kita jualannya internasional, tapi ya lu kan untuk convertnya kan pakai rupiah gitu loh. Artinya memang mereka tinggalnya di Indonesia kan gitu loh. Maksudnya ya harus taat lah gitu loh dengan aturan Indonesia gitu loh. Kang Adrian ada lagi dari kampus nih. Oh iya, siap. Apa NFT itu bisa diklaim sebagai milik pribadi? Bagaimana caranya? Nah, ini coba dijawab nih. Apa NFT itu bisa diklaim sebagai milik pribadi? Nah, jadi gini ya, kita masuk kepada fase berikutnya bahwa NFT itu kan non-fungible token. Yang dimaksud dengan non-fungible token itu sebetulnya lebih kepada karena token ini bentuknya adalah unik tadi, itu token ini disebut juga sebagai sertifikasi digital gitu ya. Sertifikat digital tadi karena diverifikasi oleh sistem blockchain tadi gitu loh. Nah, kepemilikannya itu tadi memang kita kalau saya membelinya tadi ya itu akan menjadi milik saya gitu loh. Karena kan kita sebutnya misalkan ini contohnya tadi ya, ini saya masih memberikan contohnya kayak tadi kalau kita di web 2.0 itu kita nyebutnya ya ada aplikasi tadi, fintech-nya juga masih fintech-nya tersentralisasi gitu loh. Sementara kalau di NFT ke depannya, di metaverse ini atau di web 3 ini itu lebih kepada merujuk kepada desentralisasi gitu. Jadi
kita memerlukan wallet. Nah, di wallet itulah tadi tempat kita untuk membeli ya. Kita akan kita akan membeli NFT kita tadi dalam sana, dan ketika kita sudah memilikinya berarti kita berhak untuk melakukan jual beli tadi gitu loh. Ya, jadi lebih kurang gitu, Kang. Jadi NFT itu kalau kita sudah beli ya punya kita melalui wallet yang kita punya gitu loh. Betul, jadi betul. kita berhak melakukan transaksi tadi. Kepemilikannya memang sebatas di digital gitu. Digital artinya ya contohnya kan gini ya, kalau kita bicara bisa nggak nih kalau misalkan ada karya lukis ya, ada karya lukisan yang pada akhirnya dia NFT kan, ya bisa juga kita menyebutnya sebagai ya ada obrolan lah ibaratnya gitu loh. Ketika saya mau jual karya lukis saya ke digital juga bisa sebetulnya, tapi yang disebut NFT itu lebih kepada digitalnya sih gitu loh. Digitalnya ya. Oke, Kang. Kalau misalnya ini mungkin dari saya, Kang ya. Kalau kita beberapa hari ini kan sudah banyak ada beberapa korporasi yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan masuk ke metaverse, Kang. Kayak misalnya saya sebut aja mungkin ada Bank BRI sama Bank BNI ya, Kang ya. Nah, mereka tuh sebenarnya mengharapkan apa, Kang, di metaverse? Apakah mereka bisa nanti berjualan di dunia metaverse itu, atau akan seperti apa tuh? Kenapa banyak perusahaan-perusahaan kemudian masuk ke dalam metaverse? Jawabannya mungkin FOMO ya, Kang ya. FOMO itu fear of missing out, jadi takut kehilangan momentum aja gitu. Tapi maksud saya, saya juga nggak paham juga ya bahwa kenapa banyak saat ini perusahaan-perusahaan yang masuk tadi ya mungkin pengen nggak mau ketinggalan ya mungkin gitu ya. Tapi maksud saya nggak apa-apa kita melakukan itu asal kita sudah mengkaji dengan baik dan benar gitu ya. Jadi kayak oh saya mau bikin metaverse tapi kalau jadinya konyol kan malu-maluin ya. Jadinya saya pernah bilang ke Taira takutnya dibilang cupu teh gitu kan, malu-maluin aja kalau kita udah company besar tiba-tiba bikin sesuatu yang kita tidak paham gitu loh, akhirnya dijadiin ya gorengan nama orang, ibaratnya kayak orang menyerang gitu loh, kayak ya ada lah kan beberapa perusahaan besar yang akhirnya masuk ke sana dan akhirnya apaan sih lu bikin apa sih gitu loh. Nah karena mereka nggak paham konsepnya, karena memang ada misleading informasi, ada edukasi yang kurang pas di Indonesia saat ini soal metaverse dan NFT tadi gitu loh. Jadi menurut saya yang paling benar hari ini, ya bukan paling benar ya, saya juga belum tahu benar apa enggak, tapi yang saya pelajari dari jurnal, yang saya ngobrol-ngobrol sama beberapa tokoh digital di Indonesia, lalu kita juga melakukan sesuatu yang memang real gitu kan, akhirnya kita tahu, kita menemukan bahwa ya perusahaan nggak masalah kalau mereka hari ini mau masuk, mau FOMO pun silahkan, asalkan dengan perhitungan yang pas, tapi memang harus dengan target masing-masing gitu loh. Misalkan kayak contohnya ada bank yang memasuki metaverse, ya mungkin mereka ingin mulai memasukin wallet untuk mau membuat sebuah wallet ya, mungkin ya, wallet yang akhirnya mungkin mereka ingin memudahkan transaksi dari rupiah untuk membeli aset digital dalam bentuk Ethereum kah atau apa sekali. Artinya di Indonesia ada Pintu, ada toko kripto, ada Indodax. Nah, mungkin bisa jadi bank-bank ini tadi mungkin punya arah ke sana untuk membuat wallet dulu, baru nanti mereka mungkin akan memberikan social experience kepada penggunanya atau kepada nasabahnya. Mungkin itu ya. Karena saya juga belum di-hire nih sama bank-bank tadi nih. Kalau jadi konsultan lumayan juga tuh ya. Jadi kita bisa bikin project NFT atau metaverse juga buat di K4 gitu, Kang ya. Kang Kus nih yang paham nih, harusnya di ini ya, kita di K4 bisa ngeliding nih nanti gitu. Bener. Nih Kang Kus nanya lagi, Kang. Tinggal colek forum WKU ya, Kang. Bang mah. Ada beris sama Mandiri. Atas motif membeli NFT, biasanya motifnya itu apa untuk orang membeli NFT? Kemudian apakah nilai NFT yang dibeli itu bisa meningkat? Nah, transaksinya menggunakan wallet dengan mata uang apa kira-kira, Kang? Mungkin bisa ya ini fundamental ya sebetulnya. Artinya memang motif orang membeli NFT ya yang pertama, yang paling banyak hari ini adalah seperti kita membeli saham atau kripto ya, artinya banyak yang FOMO gitu ya, banyak yang FOMO. FOMO itu artinya memang ketika ada yang hype, ada yang viral, mereka beli gitu loh. Itu satu ya kan. Terus yang kedua adalah misalkan kenapa orang membeli, karena mereka suka karyanya, koleksinya ya kan, misalkan karyanya bagus dan lain-lain gitu loh.
Terus yang ketiga apa? Yang ketiga adalah misalkan mereka suka ketika membeli NFT, mereka misalkan ya kan, dia penggemar golf misalkan, ada NFT yang mengeluarkan golf misalkan, jadi ketika beli NFT-nya, ya dia nanti akan bisa main golf gratis di Bali, atau misalkan dia bisa berkumpul dengan toko-toko golf nasional, berkumpul dengan pengusaha, atau ada utility atau disebut benefit atau disebut keuntungan jika menjadi pemegang NFT tadi atau pengoleksi NFT tadi, ya kan? Terus yang keempat adalah orang-orang yang memang pure untuk flipping. Artinya mereka mempelajari market dan mereka melakukan jual beli. Flipping itu tidak hanya terjadi di NFT, tapi juga di market kayak sneaker, itu juga terjadi. Kayak misalkan di hal-hal yang, jadi gini ya, kalau kripto, kita transaksi kripto, itu kan nggak ada barangnya ya. Maksudnya kita cuma transaksi ya sama gitu loh, fungible gitu loh, bukan non-fungible ya kan, kayak aset kripto saya dengan Kang Aziz ya sama gitu loh. Tapi kalau di NFT ini kan unik, ada barangnya lah tanda kutip, kayak ada digital bentuk visualnya ada. Jadi memang di NFT ini ada catatan, ada proses tradingnya juga sehingga orang bisa memflip itu tadi gitu loh. Terus yang kelima ya mungkin orang yang benar-benar pengen mengoleksi ini secara murni gitu, dia suka tadi dan dia akan mengkeep karyanya ini tadi gitu loh. Misalkan ada fungsi sosial, ada fungsi lain-lainnya tadi gitu loh, yang memang at the end memang mereka ya akhirnya gini sih, dengan banyaknya NFT beredar sekarang ini kayak ya apakah NFT ini menuju ke metaverse? Kan belum tentu juga ya. Maksudnya gini, ketika misalkan si project NFT itu punya komitmen untuk membuat sesuatu gitu loh, apakah dia bisa konsisten? Nah itu tadi, ini kita menyebutnya kalau sama tokoh-tokoh yang di digital ini kita menyebutnya sebagai Wild West gitu aja. Jadi kayak zaman Amerika masih Wild West itu ini yang terjadi hari ini gitu loh. Masih bunuh-bunuhan lah tanda kutip ya. Bunuh-bunuhan itu kayak saling wah itu banyak banget lah. Naikin project NFT lalu turun lagi harganya. Yang dari 1 Ethereum tiba-tiba jadi 0,001 hanya mungkin tinggal 50.000 itu ada juga gitu loh. Ada banyak lagi gitu loh. Terus untuk transaksinya ya menggunakan mata uang apa ya, menggunakan mata uang kripto ya, tadi dalam hal ini ada Ethereum, ada Solana, ada Tezos gitu loh, yang semuanya terdata di Bapepti, daftar aset kripto yang diizinkan oleh Bapepti, dan semuanya terdaftar di Bapepti ya gitu. Ya. Jadi tenang aja tuh, real, nyata. Real, oke. Selamat datang Kang Niko Siahaan. Aduh, terima kasih sudah luar biasa hadir mendengarkan Kang Adrian. Ini Kang, ada lagi Kang yang bertanya Kang dari Kang Davin. Apabila saya sudah memiliki satu buah NFT dan ingin menggunakan desain dari NFT yang saya punya untuk dicetak pada produk saya, serta akan saya gunakan secara komersial, apakah penggunaan desain NFT secara komersial secara lebih lanjut memerlukan izin terlebih dahulu dari pencipta NFT, Kang? Oke, ini satu-satu ya dari Kang Davin ya. Apabila saya sudah memiliki satu buah NFT, berarti punya orang ya, dan ingin menggunakan desain dari NFT yang saya punya untuk dicetak pada produk saya, serta akan saya komersialkan. Nah, gini, jadi NFT ini memang harus sesuai dengan izin kreatornya tadi. Pada intinya NFT ini adalah yang berada pada jaringan blockchain tadi, Web3 tadi gitu ya. Jadi memang ketika kita memilikinya tadi, sebenarnya kita memiliki sertifikatnya secara digital gitu loh. Nah, sementara penggunaan komersil itu tergantung dari kreator masing-masing. Contohnya yang tadi disebutkan oleh Teira, salah satu proyek terbesar yang ada di Indonesia namanya Superlative Secret Society, yang dimiliki foundernya ada 4, 3-nya anak Unpad. Makanya ini nanti kita tertarik untuk ajak mereka sharing session ya. Mungkin lagi sibuk karena ada proyek mereka. Kita ingin melihatkan bahwa apa tadi istilahnya, si Superlative ini mengizinkan kita untuk menggunakan NFT-nya untuk keperluan komersil gitu loh. Cuma saya pernah diskusi juga bahwa nantinya mungkin untuk secara komersilnya akan dibatasi pada batasan gitu loh. Artinya misalkan sampai $100.000. Nah, tapi ada juga NFT yang membebaskan, terserah. Yang penting saya udah jual NFT-nya, kalian juga berhak untuk komersilnya gitu. Itu juga tergantung itikat dan juga kesepakatan antara kreator dan pembeli gitu ya. Nah, jadi ketika misalkan di dalam disebutnya biasanya roadmap ya, namanya roadmap dari NFT project tadi menyebutkan bahwa boleh digunakan, silakan secara komersil. Tapi kalau misalkan di beberapa seniman menyebutkan bahwa personal use only, artinya kita hanya menggunakan untuk ketika kita cetak untuk kita sendiri, tidak kita jual.
gitu aja sih sebetulnya ya. Jadi lalu juga misalkan kayak apakah penggunaan desain NFT secara komersial secara lebih lanjut memerlukan izin? Ya, kita bisa izin. Biasanya komunitas NFT ini terbuka. Kita tinggal bilang, boleh nggak nih aku pegang NFT ini, aku komersialkan, nanti kita bagi hasil. Boleh gitu loh. Kontraknya juga kita bisa bikin kontrak secara digital pakai blockchain, bisa juga gitu loh. Pelaporannya nih kita bisa menggunakan pakai blockchain juga bisa juga gitu loh. Makanya sekarang ini kita tidak hanya berbicara seni, tapi kita juga berbicara soal bagaimana teknologi smart contract itu ada hari ini gitu loh. Smart contract itu apa? Smart contract itu adalah sebuah perjanjian yang diatur di atas sistem blockchain tadi, sehingga kriptografinya tinggi gitu. Jadi kayak kalau saya perjanjian sama Teira, mungkin ya saya dan Teira ada saksi mungkin gitu ya. Terus centralized, mungkin data kita ada di Kementerian Hukum dan HAM misalkan kalau seserius itu, atau di notaris, atau misalkan cuma cukup ada di kita. Nah, tapi kalau di sini tadi perjanjian kita itu kayak semacam tokennya atau apanya itu dipecah gitu. Jadi kalau kita mau mengubah perjanjian tadi ya kita harus, semua orang harus tahu gitu loh. Contoh paling unik adalah teori yang seperti di Bali ya, Banjar Bali itu kalau zaman dulu kalau mereka mau jual tanah, semua orang kan harus kumpul untuk memverifikasi bahwa benar saya punya tanah ini dan mau saya jual gitu loh. Nah, di zaman dulu kan seperti itu kalau orang mau jual beli. Nah, sebenarnya sistem yang smart contract tadi kayak gitu loh. Bedanya ini diverifikasi oleh dunia lah gitu, karena kan worldwide gitu loh. Nah, gitu sih. Jadi kepanjangan nih takutnya ya. Kepemilikan NFT itu dapat saya miliki secara penuh. Ya tadi saya udah jelasin sebelumnya. Mangga Kang, lanjut. Oke, ada Kang Razat lagi nih mau bertanya, apakah masalah hukum selalu terlambat mengikuti perkembangan seperti teknologi di masyarakat? Cryptocurrency di Indonesia belum merupakan sistem pembayaran, masih diperlakukan sebagai aset, komoditi. Iya. Mungkin itu lembaga pengaturnya adalah Bapepti, karena sifatnya yang tangible. Ada kasus hukum di Belanda terkait penentuan hak waris. Bagaimana mendokumentasinya? Oh, ini ke Teira ini malah. Mungkin yang ini ya, yang lainnya. Nah, Kang, itu kan yang tadi Kang. Oke, awal dulu ya. Smart masalah contract hukum ya. Iya, masalah hukum dan smart contract tuh Kang. Itu bisa dijelaskan, mungkin kita juga bisa dapat insight juga tuh dari smart contract yang di kripto itu ya kali ya Kang ya. Oke. Jadi kalau kita bicara soal smart contract tadi sebetulnya sama kayak perjanjian kita tadi yang saya sebutkan soal Banjar tadi sih. Cuma ketika kita contohnya gini ya, nih smart contract itu misalnya saya punya project NFT, misalkan gitu ya. Lalu saya bekerja sama dengan marketplace, ya kan? Nah, di dalam project saya tadi kan ada 4 orang founder, ada Kang Aziz, ada Teira, ada yang lain-lainnya kan. Nah, project NFT itu kan ada penjualan. Nah, ketika dijual tadi kan ada royaltinya. Nah, pembagian royalti misalkan saya tetapkan 10%. Nah, 10% itu bagaimana pembagiannya misalkan. Lalu nanti proses misalkan kita melakukan penjualan di marketplace tadi bagaimana mekanismenya, wallet mana saja yang harus dibagi. Nah, sebetulnya kalau kita bicara sederhana ya mirip kayak gitu. Makanya diperlukan lagi peluangnya adalah bagi mungkin di MIPA ya. Di FMIPA kita pentingnya untuk mulai melek soal blockchain tadi dan memperbanyak lulusan yang paham soal smart contract. Karena di Indonesia ini yang paham smart contract itu kebanyakan orang IT yang memang mulai belajar soal teknologi blockchain ini tadi. Dalam hal ini karena ada NFT mereka pelajarin soal smart contract gitu ya. Kontrak cerdas lah sebenarnya ya gitu-gitu aja sebenarnya, yang penting harus ngulik aja sih. Jadi kayak kalau kampus kita adaptif dengan teknologi tadi, sampai hari ini menurut saya yang paham soal smart contract di blockchain tadi adalah orang-orang yang ngulik gitu loh. Orang-orang yang ngulik, dan mungkin saya nggak tahu, mungkin di ITB sudah mempelajari itu gitu, tapi kita punya MIPA gitu, kita punya matematik misalkan, kita punya fakultas ya mungkin related matematik atau IT kan, kita punya IT setahu saya juga. Itu yang bisa kita maksimalkan gitu. Atau kalau tidak kita bisa menggunakan UKM gitu yang misalkan fokus pada blockchain gitu loh, karena Web3 ini kan memang akan terjadi gitu loh, hanya it's a matter of time aja sih menurut saya gitu loh. Terus tadi dibilang kayak masalah hukum selalu terlambat, terus juga misalkan perlakuannya komoditi ya, saya gini, kalau Indonesia menganggap itu komoditi atau digital aset, kenapa? Karena Indonesia hanya mengakui satu mata uang kan, kita rupiah, dan kita menggunakan semua transaksi pakai rupiah, sehingga ketika kita mau beli sesuatu kita harus konversi dulu. Makanya ada pintu, ada toko kripto untuk mengkonversi itu jadi rupiah, lalu kita belikan barang gitu loh, ya kan?
ketika kita melakukan transaksi melalui blockchain, kita membeli barang di luar negeri, ya itu di luar ranah kita gitu. Dan itu ya saya nggak tahu kan bagaimana mekanismenya, tapi itu kalau kita bicara hukum di Indonesia yang digunakan hari ini hanya rupiah gitu loh ya. Jadi tidak boleh menggunakan mata uang lain selain rupiah di Indonesia ya kan. That's why mungkin Bapepti menganggap itu sebagai sebuah aset digital ya kan. Dan yang tadi juga satu ya, karena sifat yang non-tangible, justru cryptocurrency itu sifatnya lebih kepada fungible ya, fungible. Jadi kalau NFT baru non fungible gitu ya. Iya, oke. Nah, ini menarik juga nih, peluang notaris bikin smart contract ya bisa juga gitu. Jadi notaris hire dong orang-orang IT ya gitu loh. Iya, Yang peluang untuk orang hukum teman-temannya ya. Mbak Ira tuh. Ya, ini saya kasih peluang satu ya. Soalnya saya sebarkan di IKF nih Kang, banyak orang hukum di sini. Gitu ya. Waduh. Biar mikir tuh, notaris biar mikir tuh. Jadi gini Teh, menurut saya gini, marketplace ini kan worldwide ya kan, Web3 ini kan worldwide gitu loh. Tapi ketika dia berada pada satu negara, maka dia akan tunduk. Dalam hal ini Indonesia. Saya bilang tadi, proyek-proyek NFT di Indonesia semestinya kita bisa melindungi dengan cara apa? Beberapa proyek itu udah melek. Dia tetap jualan internasional, tapi mereknya, namanya, dia masukin haki. Itu kan kerjaannya teman-teman notaris nantinya gitu loh. Lah, di luar negeri mereka nggak peduli dengan itu. Tapi di Indonesia kan banyak pembajakan, ada yang lain-lain. Kita paling tidak bisa melindungi di ranah hukum kita sendiri gitu loh. Nah, kalau hukum internasional ya saya nggak paham gitu loh. Tapi minimal kita mencatatkan haki kita. Tapi kalau NFT-nya ada 10.000 tadi, ya 10.000-nya daftarin. Ya kalau tidak, kita mendaftarkan namanya saja. Gitu, ya kan? Ada 10.000 NFT didaftarin satu-satu kan, satu daftarnya 1.800.000 ya, Teh. Lumayan juga tuh, Teh. Ini menarik ya, Kang ya. Jadi persoalan ini juga bisa dibahas dari sisi hukum ya, Kang ya. Dan teman-teman, Kang Teteh, ada yang mau langsung live ngobrol sama Kang Adrian, mangga? Saya rasa ini sangat relevan banget sih untuk aspek hukum smart contract ini. Tadi Kang Ardiana bilang tuh di chat, katanya ini merupakan merupakan kontrak berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Nah, apakah harus dalam bentuk notarial atau tidak? Mungkin nanti ke depannya kalau ada kasus-kasus hukum, smart contract ini bisa untuk jadi jadi bukti di pengadilan kita, mungkin juga harus di legalisir oleh notaris. Nah, jadi ini ada ibu notaris bakalan laku tuh ke depannya. Nah, yang ikut sesi sekarang udah istilahnya apa ya Kang Adrian? First entry ya. First entry untuk pengetahuan mengenai NFT dan metaverse ini. Ya, silakan setuju, banyak ahli hukum di sini. Saya setuju karena kita juga sempat diskusi waktu di Bandung bulan lalu dengan Teh Ira mengenai NFT ini ya, mengenai kepemilikan dan hak distribusi. Nah, itu juga menarik tuh untuk mungkin dibahas di luar ini Teh. Dibahas khusus saja Teh, misalkan NFT dan hukum gitu loh. Oh, siap. Iya, kalau nggak jadi panjang kali. Nah, ini saya kasih tahu ya, karena kita ini ada satu yang belum saya jelasin soal metaverse and how to get the money. Nah, ini penting nih, gini ya, menurut saya gini Kang. Jadi cuan. Ya. Kalau saya gini, punya prinsip bahwa awalnya saya kolektor gitu loh. Akhirnya saya juga beberapa coba flipping gitu ya. Flipping itu ya dapat duit juga lumayan dari sana gitu loh. Waktu zaman Gozali saya pegang 5. Punya Gozali saya beli satunya Rp50.000 ya, $3,5. Lalu kalau kita bicara uang ya saya jual itu sekitar 2 biji hari itu, saya dapat sekitar 50 jutaan misalkan. After itu nanti saya masih keep, saya jual lagi besoknya lumayan. Jadi total transaksi dari Gozali mungkin sekitar 670 itu udah yang benar-benar kayak untungnya kalau kita bisa bicara keuntungannya. Lalu saya juga pernah jual dengan harga 2-3 Ethereum untungnya gitu loh. Jadi sangat menarik kalau kita bicara flipping. Tapi yang saya lihat gini, lebih kepada kayak saya ingin membangun lebih kepada value. Jadi value first dan money, kalau menurut saya gitu. Jadi uang memang penting, tapi bagi saya dari dulu ya mungkin prinsip saya adalah saya akan lebih memilih untuk meningkatkan value teman-teman yang ada di lingkungan NFT ini. Contohnya kayak seniman, contohnya kayak teman-teman IT, contohnya kayak teman-teman yang ngebangun komunitas, terus juga teman-teman yang termasuk juga teman-teman yang aktif dalam sisi entrepreneurship gitu ya. Karena kan
kalau kita bicara project NFT yang hari ini lagi banyak diobrolin, yang dibutuhkan adalah 4 aspek tadi atau 4 orang minimal yang untuk membentuk project NFT tadi. Yang pertama adalah artis, yang kedua adalah yang membangun community, yang ketiga adalah orang yang ngerti IT, dan yang keempat adalah orang yang ngerti bisnisnya atau marketingnya. Jadi dengan 4 orang ini tuh bisa jalan project NFT gitu loh. Nah, artinya memang banyak artis, seniman yang cuma jalan sendiri. Nah, lalu saya bantuin di dalam sebuah inkubasi, di dalam sebuah inkubator, saya bantuin mereka untuk nyari yang komunitas. Ada di Ponorogo, itu yang tadi cuma seniman, dia akhirnya sekarang udah bentuk tambahan 2 orang, satu ngurusin buat bisnis dan satu lagi untuk ngurusin komunitinya gitu. Nah, mereka masih kurang nih, masih kurang di mana? Masih kurang di IT. Nah, itu nanti akan saya bantu support carikan untuk yang ngerti smart contract untuk bantu mereka. Lalu ada juga namanya Pak Bagong, seniman di Jogja. Saya pernah ikut lelang beliau, saya mungkin beberapa kali pernah cerita dengan Taira juga, bagaimana saya mencoba membantu Pak Bagong ini yang tadinya dia punya wayang, namanya wayang perkasa. Wayangnya hari ini koleksi, lalu saya sekarang lagi istilahnya saya lagi membantu dia untuk membuat karya superhero-nya ini menjadi sebuah karya digital nantinya gitu loh. Digital, ya. Jadi memang menurut saya enablers dari community yang ada di sini memang sangat menarik ya kalau saya melihat ya. Itu sih ya. Jadi kalau kita bicara misalkan metaverse di Indonesia ya sorry itu sih ya, silakan lihat sendiri di YouTube. Ada banyak juga edukasi yang masih misleading ya menurut saya gitu loh. Masih misleading, akhirnya ini melulu tentang duit, padahal ya uang penting sih gitu. Tapi kalau mau coba flipping ya silahkan, nggak masalah juga. Saya juga tidak anti, enggak juga. Saya juga daily kadang-kadang lumayan nih kan gitu untuk membantu kita ngembangin komunitas, balik lagi duitnya untuk komunitas, balik lagi untuk ketemu sama seniman. Kan kayak saya ke Bali kan juga kita juga pasti butuh dana kan untuk ke Bali, dan saya dari trading, dari flipping tadi saya bisa dapetin dana untuk kasar-kasarnya beli ya sesuap nasi, untuk beli tiket ke sana ketemu sama anak-anak seniman. Termasuk terakhir saya ke Bali ketemu seniman senior yang mereka lagi mau belajar untuk karya digital ini tadi, dan mereka open banget terhadap itu tadi. Ya mungkin nanti saya akan saya akan coba share beberapa hal lah nanti ya. Nah, ini saya kasih beberapa contoh ya. Jadi ini adalah orang kan taunya ini saja ya, orang taunya sini saja. Ini adalah OpenSea, ini adalah marketplace-nya yang pakai jaringan Ethereum tadi. Nah, kalau kita lihat di sini dia tidak menggunakan AI sebetulnya atau augmented AI artificial intelligence. Mereka tidak menggunakan itu. Mereka lebih menggunakan 2 hal di OpenSea ini, yaitu pertama kurasi. Nah, kayak gini mereka kurasi. Ini dia kurasi oleh tim OpenSea-nya, lalu dia menggunakan yang kedua adalah trading. Jadi benar-benar volume trading yang dia naikkan gitu loh. Jadi volume trading ini yang mereka mainkan tadi. Jadi dia tidak memberikan rekomendasi ini yang bagus nggak, karena di NFT nggak seperti itu gitu loh. Terus yang kedua yang cukup populer namanya Magic Eden. Ini saya kasih tahu ada ini menggunakan jaringan Solana ya. Kalau kita lihat tadi sekarang ini yang heboh itu OpenSea ya, karena Gozali lah. Jadi hebohnya OpenSea. Padahal di luar sana ada banyak marketplace. Yang kedua terbesar mungkin bukan terbesar, yang terpopuler adalah Magic Eden. Magic Eden kalau bisa dilihat karya-karyanya ini lebih kepada kayak 3D, lebih kepada karya-karya yang modelnya mirip-mirip OpenSea tapi sudah punya perbedaan. Dia punya akurasi yang cukup tinggi. Karena kalau kita mau meng-create sebuah NFT di sini, ini tidak segampang itu. Kita harus menggunakan kayak gini. Ada Magic Eden List Application. Panjang nih prosesnya. Kita harus nulis nama, ini segala macam gitulah. Ini praktek langsung ya. Ini jadi panjang bener nih tuh. Waduh, ya udah deh saya mau launching produk, ya udah saya kesini disuruhnya sama dia. Ya udah, ini juga ribet. Project name apa? Kamu kreatornya siapa? How would you best describe bla bla bla? Ini seribet itu, iya. Seribet itu ketika kita di Solana tadi. Satu Solana 1,5 juta, kalau di Ethereum, satu Ethereum sekarang mungkin sekitar 45 juta gitu ya. Tapi sebetulnya kita jangan membandingkan nilai uangnya karena jangan membandingkan head to head, karena memang namanya karya pasti akan tetap ada value-nya gitu loh. So let your video. Okay.
Oke. Nah, selanjutnya ini saya mau cerita tadi soal sebentar ini muncul saya pindahin dulu. Nah, ini tadi Magic Eden tadi ya. Sementara kalau kita bicara di superlatif, ketika saya mau meng-create project, nah sorry, ini saya harus sign dulu. Nah ya, jadi saya tinggal masukin gambarnya apa, name-nya apa, external link, habis itu saya langsung bisa create, lalu setelah create, udah saya punya di dalam saya udah ada itu, dan saya tinggal jual gitu loh. Segampang itu, iya, OpenSea segampang itu, gitu loh. Ya, jadi kenapa akhirnya ada beberapa project curated yang bagus ada di Magic Eden atau di Solana tadi gitu loh. Artinya memang kalau kita bicara volume traded atau nilai penjualan harian terbesar ya ada di OpenSea. Ya, uang banyak beredar di sini. Bayangin aja dia the last 24 hours kayak Azuki ini salah satu projectnya dia dapat 2.900 Ethereum gitu loh. 2.900 Ethereum dikali 40 juta aja berapa? Ya kan dia total trading harian mereka sangat tinggi sekali gitu loh. Ya kan? Project Azuki apa sih? Ini ya gini aja gitu loh. Jadi dia punya teknologi, dia punya gambar-gambar gini yang kita lihat nih harganya yang lagi di offer mungkin kita lihat Azuki floor itu price. naik ya Kang ternyata. Hah? Wah, kalau gitu saya minting di awal. Ya. Gitu. Jadi yang disebut dengan amazing. project NFT itu ya tadi kita itemnya yang dijual ada 10.000 NFT, pemiliknya ada 5.400, ya artinya satu orang lebih kurang punya satu atau dua NFT. Floor price itu adalah harga paling murah yang ada di project ini saat ini. Kalau saya klik floor price, maka saya akan tahu nih, oh ini ternyata yang lagi murah. Saya tinggal 14,5 ya dikali aja ya. Ini saya udah di kantor jadi saya bisa bawa kalkulator, misalkan 14,5 dikali 43 juta kali ya 43 juta aja misalkan kalau kita bicara ini di sudah sekitar 600 juta ya Teh. Jadi 14,5 dikali 43 juta misalkan. Itu sekitar 623 juta. Azuki. Enggak Teh. Nah, terus kita ini kenapa kita melihat nih apa sih yang paling mahal di sini misalkan. Kita ngelihat kayak highest last sell lah ya, kita kayak ngelihat harga yang paling mahal terjual tuh berapa sih? Ya misalkan kita nggak usah jauh-jauh lah. Ya misalkan ini ya kita lihat kenapa sih ini bisa dia ngejualnya mahal banget. Kita bisa melihat bahwa sebenarnya ada toolsnya, tapi toolsnya ini lagi broken dari sana. Jadi kita bisa melihat unsur rarity atau kelangkaan. Nah contohnya gini lah paling gampangnya. Dia kan sakura gini temanya. Nah yang punya sakura ini tuh cuma 0,8% di antara semua 10.000 karya tadi. Lalu yang punya Spirit Bob, rambutnya itu disebutnya begini Spirit Bob, gitu lah ya. I don't know lah, pokoknya ini keunikannya tadi disebut properti cuma 0,12 gitu loh. Nah ini kan kalau kita bicara rarity ya, tingkat kelangkaannya tadi, maka harga ini dia menawarkan 175 Ethereum gitu loh. No wonder gitu loh. Kalau kita mau melihat project yang paling mahal saat ini mungkin Bored Ape ini tadi bahwa dia punya harga floor yang 98, yang punya ini artis Hollywood dan lain-lain tadi. Kalau kita lihat ya gambar-gambar monyet begini gitu loh. Terus kita lihat tadi siapa sih yang highest last sell-nya ini, misalkan kita melihat bahwa oh ini kenapa ini bisa mahal? Ya wajar, dia cukup unik, orange sekian, solid gold gitu-gitu. Nah, tapi yang paling penting dari Bored Ape ini tadi selain tadi propertinya tadi yang langka dan menarik tadi, dia menawarkan ini tadi visit Bored Ape Yacht Club untuk more detail. Dia punya beberapa, ya salah satunya kalau kita nyebut ini, kalau kita punya holder NFT tadi, kita bisa datang ke sebuah party misalkan di dalam yacht yang dihadiri oleh artis-artis Hollywood gitu loh. Jadi eksklusivitas, uniqueness-nya tadi gitu ya. Nah ini tolong yang di sini mungkin jangan ngebahas soal teori konspirasi dunia ya. Maksudnya saya juga beberapa nemu, oh ini konspirasi nih ya. Ya ini ya begitu gitu loh, maksud saya ya itu di luar kendali saya juga ya. Pokoknya tahu gitu ya. Yang punya pendapat berbeda soal wah ini mah konspirasi, ini Rothschild family apa. Saya bilang ya di mana-mana juga pasti ada lah gitu. Tapi kita melihat BAYC ini kenapa naik harganya karena yang pegang ini ya tadi yang punya ini artis-artis Hollywood gitu loh. Misalkan kayak BAYC Hollywood artis, kita cari nih. Justin Bieber, yang punya Justin banyak Bieber. Nih, Justin Bieber misalnya kayak Serena Williams. Justin Bieber NFT gitu. Justin Bieber beli NFT punya dua dia. 18,5 miliar gitu. Yang bentuknya ya gini gitu. Itu kan the real-nya gitu loh. Nah, ini salah satu yang saya sebut ya BAYC tadi gitu. Saya enter gitu misalkan. Ada apa aja sih di sini? Nah, macam-macam lah, spek, ada klubnya, roadmap-nya tadi ya kan, dia akan menuliskan di sini macam-macam lah.
Nah, gitu sih sebetulnya. Jadi kalau kita menyebut marketplace yang lagi follow, yang daily visitor, daily tradingnya cukup tinggi, tapi dalam hal angka bukan dalam jumlah nilai ya, itu namanya objek. Objek ini ada di jaringan Tezos ya. Nah, Tezos ini dia lebih ke art. Kalau bisa dilihat ya teman-teman di sini. Dan mohon izin nih kalau nanti keluar gambar-gambar yang kadang-kadang kurang yang Indonesia banget ya, maksudnya takutnya keluar ya, karena ini kan web ya, saya bukain web aja gitu. Jadi ada beberapa gambar yang ini sangat seni sekali gitu loh. Ini sangat seni sekali. Sangat seni sekali ya. Jadi benar-benar art tuh di sini. Dan orang Indonesia banyak di sini. Kalau Orang yang Indonesia tadi banyak kayaknya banget. biasa aja ya, Kang. Kalau ini kayaknya seni, karena seni. Ini benar-benar seni banget. Dan apakah harganya murah? Nggak juga. Walaupun satu Tezos itu cuma 55.000, tapi kalau dia jual 1.600 Tezos, dia tinggal dikali aja kan. Sebenarnya value mirip-mirip aja, gitu loh. Ya, kayak gini kan, karya-karya yang benar-benar pure art gitu loh kita nyebutnya. Dan ini seniman Indonesia banyak ada di sini. Banyak banget ada di sini, ya kan? Jadi kenapa? Karena kalau kita bicara OpenSea tadi, OpenSea ini ada yang namanya disebutnya mahal karena ada transaksi administrasi biaya yang cukup mahal, macam-macam lah ya. Misalkan kayak saya mau jual misalkan koleksi saya ya, otomatis saya harus katakanlah saya mau jual ini misalkan. Ketika saya mau jual, selling ini tadi, saya tinggal jual, lalu saya harus bayar. Misalkan saya mau jual ini harganya misalkan 1 Ethereum misalkan gitu loh. Terus saya akan complete listing misalkan. Lalu saya kan punya biaya transaksi sebesar apa yang disebut sebagai sebuah gas fee atau ya biaya transaksi tadi. Kita lihat di sini berapa biaya gas fee-nya di sini. Ini masih kena murah nih, 5%, ya kan? 5%, Tapi kalau kita lagi rame-ramenya itu bahkan bisa di atas 100% gitu loh. Gitu. Ini saya reject ya karena kita nggak jual gitu loh. Jadi harganya kalau saya mau beli juga ya, kalau saya mau beli juga misalkan ya itu juga kena gas fee yang lumayan mahal juga. Misalkan kayak misalkan saya membeli ini ya, ini saya kasih contoh ya biar langsung lihat prosesnya bagaimana. Menarik ini. Iya, jadi di sini bisa model lelang, bisa langsung beli, gitu kan ada macam-macam lah gitu loh. Nah ini kayak di sini ya saya tinggal, ini saya beli nih misalkan, saya mau beli ini misalkan. Nanti dia punya, saya nggak punya duit nih kalau di sini belum diisi duitnya, jadi dia ada gas fee-nya biasanya gitu. Tapi kalau misalkan di objek tadi, nah ini saya kasih objek aja ya. Nah di objek tadi misalnya saya cari ini harga yang mungkin kayak ya nggak terlalu mahal banget, misalkan itu coba cari top sell today ya kan kayak ada Manchester United itu tadi. Iya, macam-macam karena emang pure art banget ya. Jadi kayak di sini biaya yang dikeluarkannya tuh akan jauh lebih jauh lebih kecil lah dibandingkan yang kita sebut tadi dengan yang ini kan harganya juga lumayan ya kayak $3 3 Tezos itu kan 150.000 walaupun masih lebih rendah dari depan yang lainnya gitu loh. Ya jadi kayak mana ya ini harganya mahal-mahal semua nih buat praktek. Saya coba cari yang satu Ethereum ini lagi. Nah ini ya jadi gambarnya tuh kadang aneh-aneh gini dan banyak juga nih ya untuk akun tetes senior ya punten juga nih kadang-kadang memang artnya ya kayak art Bali gitu kadang mungkin bagi orang kok terlalu terbuka terlalu seksi gitu tapi memang kalau di art ya mungkin begitu ada beberapa modelnya gitu. Coba cari Angus 25 saya kemarin ya kan ya beberapa lah ya jadi beberapa lah yang artinya memang karya-karyanya kayak gini nih karya-karya yang bagus yang cukup unik ya gitu loh. Kang, saya mau tanya nih. Ini saya kasih contoh ya. Ini saya kasih contoh satu teh punten ini saya mau beli karya ini ya kan gitu loh. Saya misalkan ya saya beli nih buy. Ini kan cuma 0,6 Tezos. Tapi dia mengeluarkan 35 edisi gitu loh. Nah, biaya yang dikeluarkan di sini tuh kecil banget nih. Coba dilihat tadi kan. Ini coba berapa? Gas fee-nya cuma $0,01. Itu berapa tuh $0,1 berarti kalau sekarang dolar 14.500 ya berarti berapa? 145 perak. Murah banget gitu loh. Ya kan? Jadi untuk membeli harga Tezos ini sangat murah sekali dan di sini tuh komunitasnya berkembang. Makanya saya bilang tadi kalau kita cuma berfokus pada saya banyak teman tuh dari sini. Saya banyak teman dari sini, mereka kan ada uniknya nih, mereka ngeluarkan edisinya misalnya kayak gini. Edisinya ada 35. Ini Bali kayak Bali gitu. Ya gaya-gaya Bali. Di sini juga bukannya tidak ada edisi, di Rakajana juga kan mengeluarkan edisi gitu. Nah, edisi itu ya dibatasin misalkan edisinya
kayak gini kan dia ngeluarkan edisi ya kan. Ini edisi. Ini enggak. Ya ini edisi 5 edisi. Jadi pemiliknya si seniman ini semua. Dan ini kalau saya beli tinggal saya beli. Cuma kalau di sini kan mahal nih, harganya 2 juta nih, satu yang begini 2 juta gitu. 2 juta ya. Ya jadi kita melihatnya tadi, lalu ya mungkin ya lebih kurang ya kalau kita melihatnya langsung kayak gitu sih, menarik. semuanya bahwa memang ketika kita mau mempelajari, nah itu masih awal banget sebelum kita nyebutnya kayak ya terus Kang metaverse tuh gimana gitu nih. Kalau mau lihat metaverse nih, ini metaverse nih. Ya ini kalau kita nyebut metaverse itu ya selain di VR tadi ya hari ini metaverse itu ada sandbox gitu loh. Roblox yang tadi dibilang Kang Aziz mungkin. Ya itu, tapi Roblox itu belum disebut metaverse karena mereka masih belum terintegrate, belum ya mungkin menuju ke metaverse ya, tapi mereka masih dalam satu lingkungan sendiri kan gitu. Maksudnya masih dalam satu game juga gitu. Nah, kalau ini kan ya kayak gini nih yang disebut sebagai kayak mana ya? Ini contohnya saya kasih kayak inilah misalkan sandbox itu apa gitu misalkan. Nah, ini kan ada titik-titik gambarnya, ya kan ada titik-titik gambar. Ada peta-petanya di mana kita bisa membeli lahan, ya kan? Ini contohnya tuh. Kita bisa bangun rumah di sana gitu loh. Ya kan? Inilah metaverse yang bisa dilihat di mata tanpa menggunakan tools. Disebutnya dia menggunakan pixel-pixel kayak Roblox gitu. Dan ini orang-orangnya akan nyata, kayak ngobrol. Taira pernah nyoba ini baru VR kan. Seru. Orang bisa party Bisa di sana. party ya. Iya, orang bisa dapetin duit, bisa kerja, bisa play to earn, bisa work. Nah, itu ngobrolnya saling terdengar kan ya, Kang? Iya, jadi setiap orang itu unik. Jadi kayak saya dengan Kang Aziz bisa ngobrol ketemuan di sini gitu loh. Jadi kayak Star Trek film kita waktu kecil tuh bisa kejadian nanti kan? Iya, seru. Bisa jadi. Create new job. Orang di mana, kita di mana bisa ketemu, bisa meeting, luar biasa. Kayak arsitek, bisa membangun lahan di sana. Nah, tapi kan kalau kita bicara hari ini the real yang bisa dilihat mata tanpa menggunakan tuh saya begini, tapi bentuknya mereka 3D, tapi bentuknya pixel art gitu ya. Sementara kan yang ingin dibangun, nah ini itu yang tadi yang dilihat di sini kan, nih lihat nih. Nanti makin bagus kali. Ini kan NFT-nya nih. Ini kan NFT yang nanti akan di-create menjadi sebuah uniqueness-nya nantinya. Ini kayak Minecraft. Jadi ini kan misalnya gini, beli rumah di metaverse atribut-atributnya. nanti taruh pajangan NFT gitu ya? Iya nih, ini kenapa orang mau membeli tanah di lahan metaverse ini? Kenapa? Karena kalau di sini yang beli ini kayak ini apa namanya Snoopy atau siapa ya? Ya Snoopy kan. Kalau saya punya lahan di sini, maka ketika Snoopy membuat sebuah acara atau misalkan ada activity di sana, saya kan dapat keuntungan, bisa iklan, bisa lain-lain gitu loh. Kenapa harga? Sekarang kita lihat sekarang kayak gini, kita drillnya aja kita langsung ngomongin kayak sekarang berapa harga tanah di sandbox yang ada dijual di OpenSea. Teman-teman Akang Teteh semua bisa lihat harga paling murah 3,6. 3,6 itu ya berarti sekitar mungkin 200 juta mungkin. Tapi apa yang kita dapatkan? Lahan apa? Tahu nggak? Bukan semua ini ke Akang Teteh, tapi titik orange ini yang akan yang lagi dijual. Orange ya? Kecil banget. Kecil banget. Tapi kalau di sebelahnya ini nanti dia kan on sale nih. Misalkan yang beli ini adalah misalkan ya kan Teh Ira misalkan, atau misalkan yang beli ini adalah Adidas, otomatis kita dapat keuntungan gitu loh. Ya saya sih belum beli di ini sih ya, karena ini masih terlalu digoreng-goreng lah ibaratnya. Ini saya bisa merasakan Kang Adrian, semua orang nih lagi terpana nih. Ini yang stay semua nih yang ada di sini audiens. Saya juga yang udah sering dengar juga masih. Aduh, ternyata kita lihat biasa. Kita lihat kayak floor price, lalu kita lihat harga yang the highest last sell-nya apa sih sebetulnya. Ya ini kayak the real kayak nih yang terakhir orang beli itu yang mahal itu adalah di sini. Ini apa? Dia ini kayaknya Snoop Dogg ya atau siapa? Ini kan yang DJ itu dan dia jual di sini. Artinya kalau orang mau party kan sandbox itu kayak kalau saya punya rumah di sini, kalau saya mau ke sini kan saya harus lewatin ini. Nah itu bayar ya Kang kalau lewat situ? Ya nggak bayar, ini kan jalan umum, publik kayak punya klaster, masa ini aman gitu loh. Cuma kan ngelewatin ini kan kiri kanannya kan ada iklan, ada activity apa. Kita ngebangun kayak ayo mampir dong Mas, Mbak ke saya gitu loh, kayak jualan apa bisa gitu.
Iya, Maksud iya, Kang iya. Ajis, nanti kalau kita pagar rumah kita boleh nggak Jero, orang nggak boleh lewat. Kita bikin apa lagi? Ini hari ini terdengar kayak nggak masuk akal, tapi kita punya Iya. anak-anak yang sudah bermain di dunia ini dan mereka akan Ya, menganggap ini menjadi lebih real. Dan kalau kita tidak melek, ya nggak iya kita masalah juga sih. Ketinggalan, Nih, udah nggak betul. bisa beli ya. iya, tapi kan ini hanya salah satu. Ada yang namanya decentralized. Ini Decentralized. juga sebuah lahan yang ditawarkan di sana gitu loh. Jadi yang disebut sebagai sebuah metaverse tadi, memang kita kembali kepada teori, ada satu teori yang menarik juga bahwa yang disebut metaverse tadi adalah kolaborasi. Karena blockchain kan community, yang menentukan community. Tapi gateway-nya tadi, titik masuknya tadi, kayak Facebook, Web 2. Ya. Web 2 masih, dari Web 2 dia masuk ke Web 3. Ya. Itu tetap ada. Ada yang full Web 3, gitu loh, ada juga. Gitu loh. Ini decentralized yang lagi ini dia jual titik-titik begini doang nih, akang teteh gitu loh. Gitu loh. Luar biasa ya. Bukan, ya biasa di luar, memang kita harus lama-lama terbiasa di luar nalar gitu loh. Iya, Kang. Ini highest lifestyle dia, lihat nih. Highest lifestyle dia di sini. Kita kan nggak tahu nih ada lahan besar apa nih. Dia ada siapa yang beli ini gitu loh. Ini ada Kang Niko nih, coba komentarnya pengen denger Kang Niko gimana siap. nih. Siap. Saya jadi nggak enak nih. Aduh, saya pamit aja di sini. Kang Niko gimana nih komentarnya nih? Apakah sudah dibicarakan di level DPR fenomena metaverse ini? Karena yang paling menarik kan kemarin Ka'bah ya, di metaverse kan ya. Itu kan ya. Iya, Ka'bah. Oh ya ampun. Nah, itu. Saya punya pertanyaan satu nih Kang Adrian. Kalau musik itu gimana ya? Kalau gambar saya udah agak ngerti ya. Tapi kalau musik di NFT kan itu gimana? Sekarang kan kita bisa dapetin musik gratis, almost gratis ya, murah banget kalau kita langganan Spotify atau YouTube Music gitu ya. Nah, kalau musik di NFT kan itu maksudnya gimana tuh? Karena gini, NFT itu kan semuanya bisa ya, mulai dari film, mulai dari musik. Artinya kan segala sesuatu yang uniqueness tadi kan bisa di NFT kan gitu loh. Artinya misalkan lagu ya mungkin bisa jadi lagu itu kepemilikan terhadap sebuah lagu tadi akan dibagi menjadi edisi, bisa jadi gitu loh. Atau bisa jadi kita bagi menjadikan nggak hanya lagu tapi musik. Misalkan kayak sound effect, hal-hal yang seperti itu juga bisa tadi. Cuman kalau ada beberapa contoh juga sih, coba saya cariin beberapa contoh terhadap lagu itu adalah musik NFT. Jadi kalau kita, ya contohnya gini deh, kemarin contoh saya aja kali ya, saya kasih untuk kalau lagu itu beberapa potongan juga bisa teh. Jadi kayak potongan-potongan lagu saya mau jual terpisah juga bisa gitu loh. Terus kalau misalkan saya mau menjual lagu utuh juga bisa gitu. Kepemilikannya nanti dibagi bersama. Misalkan saya punya satu lagu nih, saya upload saya jual, saya NFT-kan, ya? kepemilikannya bersama. Jadi kan ada di sertifikat tadi. Ya? Jadi tapi bentuknya mungkin edition mungkin ya, bentuknya edition di mana kepemilikan lagu itu bisa dibagi dalam bentuk edisi tadi gitu loh. Jadi tidak jadi harus claiming terhadap kepemilikan lagu itu, bukan claiming untuk bisa mendengarkan lagu itu. That makes sense. Tergantung juga, tapi kalau misalkan dia dengan menggunakan, jadi dia tidak menjual NFT itu untuk menjadi lagu, tapi dia menjual NFT itu untuk ditukarkan menjadi tiket nonton, ya kan gitu, atau menjadi pendengar eksklusif, bisa jadi kayak gitu. Oke. Jadi sangat bervariasi luas, ya. Bervariasi dan sangat luas banget sih sebetulnya. Kayak ini kita lihat lah, ini saya coba kasih tunjuk lagi soal lagu ya. Kita ngelihat lagi soal lagu di sini kan, kalau kita bisa melihat bahwa ada banyak jenis NFT ya. NFT tadi ya, salah satunya tadi ada art, ada collectible item, ada domain, bahkan saya juga punya domain Zakari.eth, misalkan Ethereum gitu loh, ada musik, ada fotografi dan macam-macam. Contohnya kalau kita lihat di musik nih, ini kan ada banyak nih, kayak misalkan misalkan Emmanuel Europe, misalkan dia menggunakan apa sih yang dia jual, kayak kita lihat nih dalam hal musik, ternyata dia lebih menjual lagu-lagu apakah panjang atau pendek. Nah, dia jual lagu full.
jual lagu full tadi, ya mungkin dia menjualnya ke semuanya. Dia hanya menjual ini dengan harga murah, siapa tahu orang mau beli, orang bisa nyanyi, mungkin gitu ya, bisa juga. Terus juga Ya, misalkan ada jadi yang dari sisi hukum kelihatannya dia menjual, jadi si Mhm. pembelinya itu dia kayak semacam Mhm. pemegang hak ciptanya, Iya. kan ada creator sama pemegang hak cipta. Karena kalau jual Iya. untuk bisa dengar kan sekarang kita bisa dengar di mana aja gitu kan. Iya ya, menarik sih. Nah, ini satu contoh dari The Weeknd ya. The Weeknd itu kan artis terkenal. Apa yang dia jual? Dia jual biasanya termasuk dengan ini ada kayak video klip kecil. Ini kan musik nih, soundnya dia. Oke, Weeknd ya. Ini di OpenSea ya. Kang Weeknd tanya, itu ya ini kan mangga. ini kan ada musik ya, musik. Kemudian ada kreatornya kan, ada penciptanya, dan kreator ini memasukkan di apa tadi misalnya di OpenSea atau di objjakarta.com tadi misalnya, Objek. dia jual belikan kan. Di antara yang jual belikan ini dengan yang kreator itu kayak mana kan? Sekarang gini, kreator itu akan mendapatkan 2 benefit. Yang pertama dari penjualan pertama. Penjualan pertama itu dari mana? Nih saya kasih contoh aja lah biar langsung paham ya kan. Penjualan pertama itu dari mana? Kita ngeliat di sini. Misalkan contohnya saya beli karya ini, saya melihat historinya. Yang dimaksud penjualan pertama itu adalah gini. Yang tadi kan dia gini deh, biar enak yang sudah rame aja. Misalkan kayak ini kali ya, coba kita lihat. Nah ini jadi kan nih dia udah ada pertama dari penjualan pertama tuh kayak ketika saya menawarkan ke market hari ini misalkan, contohnya kayak gini. Ini ternyata bukan penjualan pertama. Jadi penjualan pertama tuh kayak kemarin Gozali lah. Gozali coba kita lihat. Contoh Gozali Everyday. Nah ini kan contohnya nih. Wait kita buka. Wah ini lagi telanjang dan nih sorry ya saya juga yang ini. Jadi, nah bisa dilihat ya bahwa Gozali mendapatkan revenue dari penjualan dia ini satu. Ya kan 0,001. Sementara dia punya sekitar 1.000 karya, 933 ya kita butuhin 1.000. Berarti total penjualan pertama Gozali adalah 1 Ethereum. Ya, 1 Ethereum ini setara apa? Waktu itu setara mungkin sekitar 45 juta atau 50 juta lah kita ambil kesimpulan, ya kan? Itu yang pertama. Lalu Gozali akan mendapatkan penjualan dari hasil second market-nya. Second marketplace ini adalah misalkan kayak gini. Ketika saya mau beli ini tadi, misalnya saya mau beli ini tadi, maka saya akan punya disebut lihat nih, creator fee. Ini adalah royalti. Royalti inilah yang akan didapatkan Gozali dari setiap transaksi dia yang ada di second market-nya tadi gitu loh. Sehingga kalau kita bilang bahwa Gozali pertama mendapatkan 1 Ethereum plus volume traded yang ada di sini. Volume traded dia misalnya ada 396 ya berarti Gozali dapat 10% dari sini. Berarti dia dapat 39 Ethereum dikali 40 juta misalkan dia sekarang udah dapat sekitar 1,5 miliar gitu dari sini gitu loh. Iya kan? Gitu ya. Nolnya 3 kan. Nah, iya benar. Jadi dia dapat 3,4 1,5 M dari second market-nya gitu loh. Gitu Kang. Jadi kenapa banyak seniman yang akhirnya beralih ke NFT marketplace ini tadi? Kenapa? Karena memang di sini cukup menjamin seniman, menjamin kreator, ada royalti yang kita bisa tetapkan sendiri, Kang. Kita bisa tetapkan sendiri gitu. Artinya memang ketika saya katakanlah saya punya sebuah project tadi, misalkan saya punya ketika saya pengen punya koleksi tadi dan koleksi saya jual tadi, maka ya sebetulnya ini saya buka hidden tapi sorry ya ini ada banyak spamming di sini. Jadi saya skip ke bawah. Ini spamming yang masuk. Nah, contohnya kayak contohnya saya ambil contoh ini saya kasih contoh ini karena ini untuk contoh sebetulnya kayak saya bisa edit untuk si ininya, saya bisa edit untuk si ininya tadi Kang. Royalty fee-nya tadi nih, saya bisa ubah royalty fee-nya di sini. Bisa diedit ini kan. Ya, ini saya bisa percentage fee-nya. Di sini saya bisa ubah. Ya, gitu. Jadi
Jadi Jadi royalti hidup yang menentukan dari kita. royalti juga udah hidup ya, Kang? Ya cukup, karena rata-rata Cukup ya? royalti 5-10% gitu loh. Kalau Biasanya di jarang ada yang lebih dari itu biasanya jarang gitu loh. Jadi for the real memang ini membantu seniman ke depannya. Makanya ketika saya ngobrol sama Helmi Yahya juga beliau tertarik karena beliau concern dengan seniman dan dia juga jadi salah satu board BOD atau apa saya lupa di lelang Asia kan. Jadi dia ngeliat banyak seniman yang hari ini lagi terpuruk, ya dia berharap bahwa NFT ini bisa membantu gitu. Nah itulah tadi kenapa saya ketemu banyak seniman, saya pengen bantuin gitu loh, pengen enablers mereka sebetulnya supaya mereka aktif di sini dan mereka juga apa ya, melek lah dengan hal-hal yang berbau digital tadi. Ini salah satu studio mungkin Zen One ya. Saya kemarin sempat ke Zen One, galeri Zen One ini saya sambil buka ya, maksudnya apa yang kami lakukan juga ini juga di Zen One ini senior yang hari ini kita lagi mau bikin project bareng gitu. Mereka punya galeri gitu loh. Dan kebetulan nih orang Bandung juga nih, mungkin ada yang kenal atau saya nggak tahu nih, orang Bandung, orang Bogor gitu loh. Kita lagi mau menggagas untuk membantu seniman-seniman mereka gitu. Ini dia punya beberapa seniman, ya kita lagi mau ya bareng-bareng untuk bikin sesuatu yang cukup berbeda dan unik lah gitu nantinya. Coba kita lihat ya beberapa kayak kemarin kita sempat ketemu dengan diskusi, ya kan nih saya sempat diskusi dengan mereka gitu loh untuk ngobrolin soal. Nah, ini kan salah satu orang seni lah yang cukup terkenal, ini ada banyak lah orang-orang seni di Bali dan akhirnya mereka udah mulai melek lah gitu loh. Kalau selain itu ya ada Raka Jana gitu. Raka Jana ini salah satu seniman muda Bali yang saat ini saya banyak collab sama beliau. Ya gitu. Ini Raka Jana, lalu juga ada juga si Superlatif. Nah, Superlatif ini yang tadi diceritain Teteh tadi, ini orang yang saat ini nih, ini anak Unpad, tiga-tiganya. Ini doang artisnya yang bukan non Unpad, cuma artisnya doang. Nah, jadi nah ini ya, ini saya cerita, ini anak Unpad nih gila-gila nih emang ya. di NFT. Hebat. Ini anak Unpad, ini anak Unpad. Nah, ini bukan Unpad gitu loh. Jadi saya lihat gila ketemu banyak Unpad. Ceritain dari Superlatif ini mereka udah kapitalisasi berapa tuh? Udah dapat uang berapa? Kalau di Superlatif, kalau kita lihat dari si Superlatif ya, jadi sampai hari ini mereka kalau volume kreditnya sekitar 200 M ya, kalau kita lihat 4,9K gitu loh. Luar biasa kan, udah punya galeri bagus banget di Bali tuh mereka. Anak-anak dan uniknya mereka punya holder NFT yang yang setia, yang loyal ya gitu. Jadi kalau kita ngelihat, karena mereka jelas mereka roadmap-nya. Karena orang membeli NFT salah satunya roadmap-nya. Salah satunya dia pengen donasikan $15.000 untuk melawan ke global hunger ya gitu ya. Terus juga mereka juga sudah buat galeri ya kan, Superlatif galeri, mereka sudah wujudkan di Legian di Bali. Lalu mereka mau bikin Start Global Tour gitu loh, dan membuat fondasi gitu-gitu loh. Jadi emang mereka punya goals yang jelas. Karena NFT tadi tidak hanya sekedar art, kita bisa kalau art sebagai kolektor bisa, tapi kalau kita mau lihat proyek-proyek yang punya roadmap jelas, kenapa? Karena saya bilang tadi, NFT ini nanti akan menjadi pengantar untuk metaverse nanti. Jadi kalau NFT-nya nggak jelas ya sayang, jadi banyak yang nyangkut kayak di kripto nyangkut terus tadi. Nah, Kang Teteh bisa tuh mulai beli Superlatif first entrance ya nggak, Kang Adrian? Iya, mumpung punyanya harganya anak Unpad, masih punya alumni. 0,23 dan harga Ethereum sekarang lagi ini 0,23 Kang, jadi ya balik lagi nih 0,23. Lo pakai Ethereum ya? Yang ini Kang ya? Ethereum. Jadi 0,23 itu mungkin berapa kalau harga sekarang? 740, lumayan sih ya, 10 juta. Iya 10 juta. Udah mulai naik terus ya valuasinya Kang ya? Iya. Ya, luar biasa jadi mereka. selalu naik terus. Jadi kalau kita undang tuh Pras, yang punya Kang, Pras, ini kita undang satu sesi. Unik ininya ya, apa namanya? Karyanya tuh memang seperti itu ya tadi. Itu kayaknya ini ya, karena memang mereka generate. Jadi nggak semuanya dilukis, tapi juga bisa di apa? Ini kita bisa ngelihat kayak apa? Ini, nah ini tuh dia stabil, harganya stabil. Jadi kalau kita marketnya tadi, dia punya banyak holder soalnya, punya
punya banyak orang-orang yang support dia tadi gitu loh. Jadi emang karya dia ya Kalau yang cukup kemarin menarik gitu. cerita soal menggoreng Ghazali itu caranya gimana tuh, Kang? Bukan caranya sih, menurut saya itu adalah teknik marketing masing-masing kreator ya. Menurut saya nggak ada yang itu juga. Jadi kayak ya udah, emang mungkin cara mereka begitu ya, ya begitu sih gitu loh. Ghazali, Berarti Every. artinya teknik-teknik itu ada di dalam NFT itu. Ya kita tidak menampik bahwa hal itu nggak ada ya, tapi itu kan sesuatu yang ya setiap orang punya cara jualan masing-masing. Kalau misalkan model Ghazali kemarin ada yang disebut gorengan atau gimana ya silakan, tapi yang pasti Ghazali itu tetap menjadi fenomena gitu loh. Karena kalau si Ghazali tidak punya story yang kuat kan orang juga nggak akan tertarik dengan itu kan. Nggak akan beli ya. Influencer juga tidak akan tertarik membeli itu. Lalu juga flipper tidak akan tertarik menaikkan itu. Lalu juga kolektor tidak akan tertarik mengkoleksi itu. Saya bisa kasih contoh bahwa Ghazali hari ini adalah harga dia tetap stabil di 0,12 sampai 2, ya kan? Lihat dari activity ini kan semuanya jelas, ada grafiknya gitu loh. Kita lihat dia kan gini, dia sempat naik tapi sekarang dia udah konsisten. Maksudnya gini, kalau kita ngelihat dia tuh apa ya continue, sempat turun iya, tapi sempat ya segini harganya gitu loh. Jadi no wonder, artinya kayak saya juga masih ngoleksi nih, kalau mau tahu ya saya mau ngoleksi, ada satu yang saya keep gitu loh, yang belum saya jual dan kayak the real nih saya keep, yang saya jadiin meme Lord Ghazali dan lain-lain yang waktu itu sempat viral. Saya beli itu 0,001 real tuh, 0,01 saya beli gitu loh. Saya beli dari Ghazali itu, saya beli gitu loh. Jadi emang tercatat gitu loh. Semua transaksi di NFT tercatat. Nah, gitu sih Akang Teteh semuanya nih. Waduh, ini sampai udah mau jam 5 nih, punten. Iya nih, luar biasa nih. Menarik banget Kang sampai. Tapi yang mau nanya langsung boleh. Semuanya terperangah nih sama penjelasan ini. Luar biasa. Apa namanya? Masih stay di 50 yang join nih Kang. Luar biasa. Tuh kata Kang Niko, katanya sorry sambil rapat cuman bisa nyimak. Menarik, kita ulang lagi ya Kang Niko ya, ini luar biasa. Kita harus jadi, IKA Unpad harus jadi first entrance ke dunia ini. Iya. Kalau saya ngeliat sih, kalau dari sisi Unpad ya, sebetulnya kita bisa memainkan peran dalam bentuk edukasi hari ini ya, atau misalkan mengisi celah-celah yang kosong, contohnya kayak di bidang hukum. Jadi kita bisa membuat kajian hukum di NFT tadi ya, NFT dan kedepannya Metaverse tadi. Jadi sekarang belum ada gitu loh, belum ada yang fokus dan concern ke sana. Walaupun saya kemarin baru beli buku NFT dan Metaverse, yang beli juga orang-orang ini ya, yang beli juga orang-orang yang buat hukum ya, kayaknya ntar saya cari deh. Ada buku kemarin kayak. Nggak tahu saya malah. Yang jelas yang punya superlatif itu 4 orang, 3 orangnya lulusan Unpad, luar biasa. Iya. Nah, jadi maksud saya peluang tadi bisa dari sisi kreatif, dari sisi legal, dari sisi hukum, bagi anak hukum, bagi anak MIPA dari sisi teknologi mungkin, bagi anak pertanian mungkin melihat bagaimana menggabungkan pertanian dengan metaverse-nya nanti gitu loh. Nah, tapi satu pesan penting saya ya Teh gini, Akang Teteh gitu loh. Ini kita berbicara jujur lah gitu ya, artinya di Web3 kita kalah, ya kan? Di Web2 kita juga tidak berjaya. Ya, to be honest ya kan, kita menggunakan Zoom ini juga bukan punya Indonesia kan. Facebook juga bukan punya Indonesia. WhatsApp juga bukan punya Indonesia. Instagram, Facebook juga bukan punya Indonesia. Salah ya nggak juga gitu loh. Ya kita pengguna, kita mendapatkan benefit dari itu tadi gitu loh. Nah, 2030 diprediksi ekonomi digital 4.500 triliun. Lantas kemana sih uang itu perginya atau mengalirnya? Hari ini kita bicara bahwa PUBG Mobile itu yang punya luar, ya kan? Mobile Legend yang kita gila-gila juga luar. Fortnite luar juga. Terus game lokal ada, tapi ya nggak terlalu terkenal juga kan gitu loh. Nah ini pertanyaan penting juga sih bagi kita IKA Unpad ya, saya nggak tahu seberapa scoop yang bisa kita ambil, tapi lantas apakah di Web3 ini kita masih mau juga tidak punya peran lah minimal, ya kan? Ingat ya, maksudnya yang saya jelaskan di awal fundamental tadi, Web 1, Web 2,
Apakah kita akan membuat sistem blockchain sendiri? Nggak harus juga bikin sistem blockchain sendiri. Tapi kan kita bisa bikin DApps-nya. Peluang untuk membuat decentralized aplikasi tadi terbuka. Hari ini ada yang bikin marketplace, ada yang bikin bukan cuma sekedar project NFT, maksud saya gitu loh. Kita bisa bikin wallet. Mungkin kayak Kang Kus ya, mungkin bisa mengarah ke DeFi gitu ya kan. Kang Kus pasti udah paham juga decentralized finance gitu ya. Terus yang kedua, misalkan kita akan membahas bagaimana Indonesia bisa punya wallet tersendiri gitu loh. Toko kripto juga ya, sebenarnya juga ada luarnya juga kan gitu ya gitu loh. Maksudnya ada nggak sih yang kita sendiri punya? Ya kadang-kadang kalau saya mau membawa ranah ke besar ya kedaulatan gitu ya, sebetulnya kedaulatan digital. Cuma nanti takutnya kurang berkenan juga kan gitu loh, karena terlalu grande gitu loh. Tapi kalau saya melihatnya bahwa ini waktunya kita untuk berdaulat secara digital di Web3 gitu loh. Ini ngeri nih Teh kalau kita bisa membawa ranah ini kepada ranah yang lebih besar lagi, bahwa ya Indonesia harus berjaya di era Web3 ini. Indonesia harus terdepan di Web3 ini. Iyalah, kita punya komunitas 200 juta coba yang umur ini ya, produktifnya. Ya, kita tidak hanya sekedar ngomongin NFT hari ini gitu loh. Maksudku kayak ya NFT itu kecil Teh, kayak kita ya maksudnya kita ngomongin rumah lah. Kan NFT itu ya kursinya, tempat duduknya, dekorasinya gitu loh. Sementara yang lebih besar tadi apa? Dunianya gitu loh. Klasternya akan lebih besar nilainya gitu loh. Ya memang ada NFT yang harga-harganya tinggi, ada juga ya kan. Harga satu lukisan mungkin bisa lebih mahal dari harga satu klaster, bisa jadi kan gitu loh. Cuma maksud saya esensinya adalah ya lebih kurang gitu tadi, bahwa yang harus kita pikirkan tadi bagaimana membangun dunianya, bagaimana membangun ekosistemnya. Unpad kalau ya mohon maaf nih ya, jadi Unpad kalau misalkan kita bisa bareng-bareng, ya ayo gitu loh. Ini waktunya nih alumni-alumni Unpad tuh yang berjaya di NFT tuh, gitu loh. Itu jadinya lebih ke kebangsaan temanya ya. Enggak apa-apa Kang, ini kan lagi masalah digital. Kang Ajis. Iya, pasti kita akan concern juga nih Kang Adrian. Nanti kita kita per fakultas kali ya Teh ya, kita bikin ke acara-acara fakultas, karena ke mahasiswa mungkin lebih cepat nangkepnya ya, karena kan kalau mungkin mereka bisa bikin dan langsung praktek. Nah, mudah-mudahan nanti di acara berikutnya juga Kang Adrian juga berkenan untuk bisa jadi mentor ya, supaya nanti teman-teman mahasiswa di Unpad, di tempat-tempat lain ya, bukan cuma di Unpad, mungkin di tempat lain bikin acara. Oke, waktunya sudah 16.53. Luar biasa penjelasan Kang Adrian, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Walaupun tadi ada rapat sama tim menteri, buru-buru, terima kasih banyak. Mohon maaf. Ini ada message Kang Adrian katanya dari Kang Niko, punten lagi rapat, tapi menarik banget katanya. Nuhun Kang Niko, nuhun. Terima kasih udah hadir ya Kang Niko, Teh Ira, teman-teman, Akang Teteh. Terima kasih. Mudah-mudahan kita akan bikin seri nanti. Kita akan bikin seri ya, Kang Adrian ya. Nanti mudah-mudahan juga bisa dikenalkan ke teman-teman yang lain. Jadi kita iya, betul. Saya nambahin satu terakhir lah ya. Ini tadi karena ada Kang Raza tadi, ide kreatif cocok buat di PTPN, ya betul Kang. Jadi memang di PTPN ide-ide kreatif yang kita bikin, salah satunya juga kita kolaborasi dengan beberapa kafe yang ada di Bandung, dan yang ini ada satu yang menarik ya, ini saya kasih bocoran sedikit, bahwa kita akan mengembangkan Puncak, karena Puncak tak ada PTPN, tak ada Puncak gitu ya, Puncak Bogor ya. Karena Puncak itu hadir gara-gara Gunung Mas, ya kan? Tak ada Gunung Mas, tak akan ada Puncak hari ini. Gitu. Artinya kita lagi ingin merebut kejayaan Puncak itu tadi, gitu ya. PTPN itu selaku salah satu BUMN yang ada di Jawa Barat, kita ingin merebut tanda kutip ya Puncak untuk orang mengumpulkan di sana. Salah satu yang akan kita buat adalah kita ingin membangun sebuah mungkin nyebutnya lebih kepada digital nomad ekosistem, ya kan? Kalau kita bicara digital nomad hari ini adanya di Bali, di Canggu, di mana seluruh orang dari seluruh dunia hari ini berkumpul di Bali untuk bekerja dari Bali. Mereka kerjanya di luar negeri semua gitu loh. Mereka masuk sebagai ada yang pekerja, ada yang turis dan lain-lain lah, itu di luar kita. Tapi kita ingin bangun di Puncak itu sebagai sebuah tempat di mana kalau orang Jakarta mau kerja, mau merasakan
work life balance-nya dia nggak harus ke Bali. Ya dia silakan ke Bali. Kalau kita ke Bali kan paling setahun 1 atau 2 kali lah gitu loh. Kita bisa lama 3 minggu di Bali ya. Anak-anak startup banyak yang kerja di sana. Ini fenomena akhir tahun kemarin ya, teman-teman saya yang di Tokped, yang di perusahaan startup. Mereka kerja sekitar 1 bulan di Bali. Tapi kan dia butuh waktu 1 tahun gitu, sekali baru ke Bali dengan sebulan, lumayan juga kan gitu loh. Nah, kita ingin ngajak mereka ya udah ke puncak, mereka bisa sebulan sekali kerja dengan fun gitu loh. Di mana? Di puncak. Ada juga kita sediakan jaringannya, infrastrukturnya yang bagus, kita bikin coworking yang bagus. Nanti kita juga hire gitu, nanti ada teman-teman misalkan kayak dari bule-bulenya kita juga hire juga, walaupun target kita Indonesia lokal. Tapi orang Indonesia kan pengen dapat ambience kayak luar negeri ya, kita datang kita bule-bule dari misalkan Ukraina, Uzbekistan untuk jadi apa tuh, untuk bekerja di sana gitu loh, atau misalkan bule-bule dari Rusia yang sekarang lagi banyak di Canggu, kita invite mereka untuk tinggal dan bekerja di daerah sana gitu loh. Nah ini visi saya yang saya kasih bocoran, ya siapa tahu ada yang tertarik untuk, oh ini kayaknya menarik nih Kang. Iya menarik, kita nggak akan ngambil lagi dari tiket lagi gitu loh, karena tiket cuma 10.000 atau 15.000 masuknya, gede-gede gitu loh, dapat 1-2 M setahun, tapi kan cost yang dikeluarkan lebih besar daripada itu. Makanya menyebutnya tadi ya inovasi tadi ya, kita akan memasukkan lagi inovasi tadi gitu loh, ya kan? Menarik gitu deh. PTPN akan ada di puncak dan nanti akan bangun infrastruktur Kang ya di sana. Ya, mudah-mudahan nanti tapi pastilah. Tapi pasti nanti didukung sama IKU 4. Mudah-mudahan Ira. Ya dong, Teh Ira udah mendukung banget nih, udah keren Teh Ira mah. Siap. Kita terakhir kita foto bareng ya. Oke, siap. Mangga dibuka videonya. Cam-nya dibuka supaya bisa kenal nanti ketemu Kang Adrian di jalan. Jangan diam-diam aja, langsung sapa aja. Ini yang foto siapa nih? 1, 2, 3. Oke. Wah, ini ada banyak senior nih. Salam hormat saya ya buat senior semua yang ada di sini. Alhamdulillah bisa ikutan. Punten hatur nuhun pisan. Oke. Tolong di screenshot ya. Kang Tommy. Oke, 1 2 3. Oke, lagi ya. 1 2 3. Oke, terima kasih banyak. Ada Kang Irfan nih, Kang Irfan. Dulu di Telkomsel tuh. Tadi komennya gimana Kang Irfan? Ada Kang Irfan. Wah, makasih Kak Ira. Nuhun udah hadir. Telat dikit. Makasih Kang Adrian sharingnya. Ini pembekalan yang bagus banget karena ini kan memang dunia yang mau kita masukin ya. Banyak orang sekarang masih bertanya-tanya. Saya yang di telco aja masih geragapan nih. Nanti collab tuh sama Kang Irfan, Kang Adrian. Siap teh. Nuhun. Oke, terima kasih banyak Akang Teteh. Mudah-mudahan bisa memberikan pelajaran ya buat kita. Apalagi ini IKU 4. Tadi Kang Adrian bilang anak-anak Unpad harus mulai masuklah ke dunia yang seperti ini gitu ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa sharing lagi dengan topik yang berbeda. Nanti Kang Adrian kita buatkan khusus untuk edisi berikutnya ke teman-teman mahasiswa tentu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Adrian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, matur nuhun. Kang Adrian. Nuhun Kang. Kang Gatot, Damang.